Maraknya kekerasan seksual pada anak yang terjadi belakangan ini menjadi hal yang ditakutkan oleh beberapa orang Sob Kids, termasuk orang tua kita. Mereka juga pasti ikut sedih melihat kejadian di luar sana yang mungkin suatu saat juga membahayakan anak-anaknya. Seperti pada waktu kejadian Jis itu kan banyak banget informasi yang udah keluar. Dari dulu sih saya udah sering baca mengenai isu ini gitu ya. Jadi emang udah concern gitu. Jadi dari anak saya kecil saya udah mulai baca-baca apa yang harus dilakukan untuk menghindari ini gitu. Jadi saya ajarkan anak saya tentang knowing her body, apa yang boleh dipegang, good touches and bad touches. Karena banyak orang ya, satu tidak belajar bagaimana tentang seks sejak dini ya. Jadi kadang seks itu tabu untuk dipelajarkan pada anak. Tapi sebenarnya itu salah. Seharusnya dari sejak dini sudah mulai diajarkan, tapi caranya kita disesuaikan dengan usianya itu sendiri. Nah, itu yang belum dikembangkan. Di gerakannya saya itu juga nanti akan diberikan pelajaran yang untuk anak-anak, karena dunianya saya dunia anak-anak. Kita udah bilang dan dia juga udah belajar tentang tubuh manusia. Jadi kita bilang kalau bisa jaga alat-alat intimnya, jangan sampai ada yang lihat, jangan sampai ada yang segala macam. Memang kita nggak pernah tahu ya kan gitu, bisa kejadian di mana aja gitu. Cuman kalau misal ada yang ngeliatin atau ada yang ngajakin berdekatan, kita sih bilang supaya dihindari aja. Jadi jangan sampai ada orang yang benar-benar mau kontak sama kamu, seperti itu aja sih gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah apa-apa lah ya. Sob Kids juga harus waspada ya terhadap segala sesuatu yang kalian temukan di luar sana. Yang kalian nilai baik belum tentu baik dan bisa saja membahayakan kalian. Intinya harus lebih waspada ya Sob Kids. Paling utama adalah satu, komunikasi efektif yang dua arah secara efisien dan efektif. Dan yang selanjutnya adalah bangun toleransi serta kepercayaan anak dengan adanya seks edukasi yang sesuai dengan usianya, dan bangun juga beberapa yang namanya tentang teori tidak hanya seks edukasi, tapi di mana anak itu punya kekuatan untuk menangkal dari kejahatan dan dia tidak menjadi korban ataupun dia juga tidak menjadi pelaku. Dan itu semua harus dibangun melalui komunikasi, dibangun dengan sikap yang ada, dibangun juga dengan pendekatan. Satu pendekatannya sebenarnya dengan cinta saja. Pendidik dengan cinta dan yakinkan bahwa anak-anak kita mampu untuk melakukan itu semua, dan mereka sudah disiapkan dari rumah, baik moral, agama, sehingga pada saat mereka turun itu semua bisa begitu. Iya, sebenarnya saya juga prihatin gitu atas kekerasan seksual yang marak dibicarakan akhir-akhir ini. Saya sebagai pihak dari Rockstar Gym dan saya juga sebagai orang tua melihat kasus ini, sebenarnya kita sebagai orang tua juga harus lebih dekat lagi dalam hal ini ke anak-anak, harus memberikan pengertian kepada mereka tentang tubuh dari si anak. Oke, tubuh itu berarti hanya si anak tersebut yang misalnya dapat menyentuh bagian-bagian tertentu yang private, bisa saya bilang bagian private. Dan jika ada orang lain, misalnya kita berikan pengertian, jika ada orang lain sengaja ataupun tanpa sengaja gitu, itu harus segera diinformasikan ke orang tua ataupun orang dewasa yang ada di sekitar, atau misalnya terjadi di sekolah itu diinformasikan kepada guru ataupun misalnya di lingkungan pendidikan yang ada. Karena kita juga harus mengajak anak untuk terbuka, bersikap terbuka dan mau menceritakan gitu hal-hal apa saja yang terjadi di sekolah ataupun kegiatan di luar rumah. Karena sebesar apapun peran dari orang tua, saya mengerti ada orang tua yang memang bekerja, ada juga orang tua yang memang bersama anaknya, tapi pada saat kejadian itu terjadi di luar dari kegiatan yang ada di rumah, nah itu sudah di luar dari proteksi orang tua. Jadi kita harus mengajak anak-anak untuk bisa terbuka juga, menceritakan hal-hal apa saja yang mereka alami di luar rumah. Selain mendapat pengawasan dari orang tua, kalian juga harus bisa membatasi diri kalian sendiri, baik dari segi pergaulan di luar rumah
atau bahkan membatasi diri kalian dari media sosial yang sekarang ini mungkin dapat mengganggu pertumbuhan kalian. Nah, berikut Top Kids berikan tips-tips yang bisa Sob Kids beritahukan kepada kedua orang tua kalian. Tips-tips buat orang tua, karena kita tahu zaman sekarang anak-anak sulit untuk kita halang-halangi untuk mereka bermain-main di sosial media. Karena biar bagaimanapun seiring perkembangan teknologi, anak-anak juga mau tidak mau berinteraksi dengan dunia sosial media. Nah, kita tidak mungkin menghalangi anak-anak kita, tetapi kita bisa memproteksi mereka supaya mereka tidak dibully secara kejam oleh dunia sosial. Nah, buat saya anak-anak boleh bermain di sosial media as long as mereka semua gadgetnya saya download aplikasi yang aman buat anak-anak. Jadi buat para orang tua di rumah jangan lupa sebelum memberikan gadget itu buat anak-anak, pastikan bahwa semua gadget kita itu sudah download aplikasi yang aman buat anak-anak kita, dan pastikan bahwa anak-anak tidak tergantung kepada sosial media. Jadi batasi waktu-waktu yang dimana mereka boleh online, dan pada saat online usahakan temani mereka, atau kalaupun tidak bisa pastikan bahwa Anda berteman dengan mereka di sosial media. Selain itu, bisa juga kamu dengan orang tua kamu mengalihkan kegiatan yang ke arah positif. Mungkin seperti berolahraga. Selain mengisi kegiatan dengan hal yang positif, akan ada efek samping yang kalian dapatkan, yaitu tubuh menjadi sehat dan bugar. Jadi kalau menurut saya ya, kebetulan saya juga orang tua, saya juga punya anak umur 7 tahun. Jadi dengan adanya kegiatan olahraga seperti ini, diharapkan anak-anak itu lebih fokus ya, dan lebih aware dengan keadaannya. Ya, kalau dulu ada istilah don't talk to the stranger, saya rasa itu perlu ditetapkan juga di sini, dan dekat bantuan semua pihak, orang tua, sekolah, dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, Sob Kids, sudah lihat kan? Banyak dari sebagian orang tua kita yang menyayangkan beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada beberapa Sob Kids kita belakangan ini. Sekarang kita dengarkan yuk pesan-pesan dari Kak Seto. Kurang waspada terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan maupun kejahatan seksual terhadap putra-putri tercinta. Karena apa? Karena kadang-kadang dianggap bahwa anak-anak ini tidak akan menjadi sasaran. Biasanya adalah sudah remaja atau sudah dewasa. Tetapi kita lupa bahwa ada kalangan-kalangan tertentu yang menyukai justru melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, sehingga anak-anak sering menjadi korban. Untuk itu yang paling penting sebetulnya adalah membentengi hati anak dengan memberikan suatu panduan bahwa anak-anak ini mempunyai organ tubuh. Nah, salah satu organ tubuhnya adalah alat vital yang harus dijaga benar-benar. Pertama, dijaga kebersihannya, misalnya habis pipis dibersihkan. Kedua, dijaga kesehatannya, jangan sampai kotor dan sebagainya memegang-pegang. Dan ketiga, dijaga keamanannya. Artinya jangan ada seorang pun yang boleh meraba-raba, memegang-megang atau bertindak lebih jauh lagi. Kalau ada katakanlah mungkin orang terdekat, apakah itu paman, apakah kakek, apakah guru, apakah mungkin orang kepercayaan di rumah, pembantu dan sebagainya. Mungkin beberapa pendapat yang sudah Top Kids berikan di atas dapat membantu kamu dan kedua orang tua kamu menyadari bahwa suatu kedekatan dalam suatu keluarga wajib diciptakan. Dengan begitu, tidak akan terulang lagi kejadian kekerasan seksual pada kita.